Manchester United raih trofi dari Hong Kong. Al Ittihad raih gelar Kings Cup. Liverpool resmikan Jeremy Frimpong. Max Allegri resmi jadi pelatih baru Milan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Hong Kong versus Manchester United bermain di Hong Kong Stadium. Kendati demikian, MU kebobolan pada menit ke-19. Juninho yang membobol gawang MU meneruskan umpan dari Anson Wong Ho Chun. Setelah jeda, Manchester United bisa mencetak gol. Chido Obi bisa membobol gawang Hong Kong dari dalam kotak penalti di menit ke-50. MU akhirnya bisa berbalik unggul pada menit ke-82. Mason Mount mengirim umpan bisa disundul Obi masuk ke gawang. MU menambah gol lagi pada masa injury time. Umpan silang Amad Diallo diselesaikan Aiden Haven dengan sundulan. Manchester United menang dengan skor 3-1 atas Hong Kong. Al Ittihad berhasil mengukir sejarah baru dengan menjuarai Kings Cup untuk ke-10 kalinya setelah mengalahkan Al-Qadsiah dengan skor 3-1 pada final. Penampilan luar biasa Karim Benzema menjadi kunci kemenangan tim asal Arab Saudi ini. Benzema mencetak 2 gol penting, satu di menit ke-30 dan satu lagi menjelang babak pertama usai. Kemenangan ini membawa Al Ittihad meraih gelar Kings Cup ke-10 mereka, sekaligus melengkapi masa gemilang Al Ittihad yang sebelumnya menjadi juara Liga Saudi Arabia. Corinthians tengah menghadapi masalah keuangan serius terkait tunggakan pembayaran kepada striker utama mereka, Memphis Depay. Menurut laporan dari UOL, klub belum melunasi sejumlah bonus berbasis kinerja yang tercantum dalam kontrak Depay yang mencakup intensif untuk pencapaian individu seperti gol dan assist, serta keberhasilan tim dalam meraih gelar dan kemajuan turnamen. Meski Depay terus memenuhi target performa, klub belum menyelesaikan kewajiban finansial ini. Selain itu, Corinthians juga terlambat membayar biaya untuk staf pendukung pribadi Depay yang menambah beban finansial klub. Edin Dzeko resmi mengumumkan kepergiannya dari klub sepak bola Turki, Fenerbahce, setelah 2 musim memperkuat tim yang berbasis di Istanbul tersebut. Pengumuman ini disampaikan Dzeko melalui unggahan di media sosialnya yang penuh rasa terima kasih kepada klub. Keputusan klub untuk bisa memperpanjang kontrak Dzeko menjadi bagian dari strategi pengurangan beban gaji sebesar 8,4 juta euro. Selama 2 tahun membela Fenerbahce, Dzeko tampil dalam 99 pertandingan, mencetak 46 gol dan memberikan 18 assist, menjadikannya salah satu sosok kunci di lini serang klub. John Heitinga telah setuju mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala Ajax Amsterdam dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Keputusan ini akan diumumkan setelah Heitinga meninggalkan posisi asisten pelatih di Liverpool. Sebelumnya, Heitinga juga pernah menjabat sebagai pelatih interim Ajax pada awal 2023 dan berhasil membawa tim finish di posisi ketiga Eredivisie serta mencapai final Piala Belanda. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang kuat, Heitinga diharapkan mampu membawa Ajax kembali ke puncak prestasi di kompetisi domestik maupun Eropa. Bayern Munchen dikabarkan tidak akan memasukkan Brian Zaragoza dalam skuad mereka untuk ajang FIFA Club World Cup. Pemain sayap asal Spanyol berusia 23 tahun ini baru saja menyelesaikan masa peminjaman di Osasuna pada paruh kedua musim lalu dan kini kembali ke Bayern. Namun, keputusan klub untuk tidak membawanya ke turnamen tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan internal klub. Bayern disebut-sebut terbuka untuk melepas Zaragoza jika ada tawaran yang sesuai, mengingat nilai pasar pemain ini saat ini sekitar 12 juta euro. Legenda sepak bola Kroasia, Luka Modric, memastikan dirinya belum akan pensiun dari tim nasional meskipun usianya sudah menginjak 39 tahun. Pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengungkapkan bahwa Modric saat ini lebih memprioritaskan untuk menemukan klub baru yang tepat dan mempersiapkan diri tampil maksimal di Piala Dunia mendatang. Setelah 13 tahun membela Real Madrid, Modric baru saja mengucapkan perpisahan yang emosional dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Namun, komitmennya terhadap tim nasional Kroasia tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Juan Jesus resmi memperpanjang kontraknya bersama Napoli untuk 1 musim lagi setelah membantu klub meraih gelar Scudetto. Bek berusia 33 tahun ini akan tetap memperkuat skuad Partenope pada musim 2025-2026 setelah klub mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak yang sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui pernyataan di situs resmi Napoli, menegaskan komitmen pemain asal Brasil tersebut. Selama musim ini, ia tampil dalam 17 pertandingan kompetitif, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist.
Fiorentina secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak secara bersama-sama dengan pelatih kepala mereka, Raffaele Palladino, pada tanggal 30 Mei 2025. Keputusan ini diambil hanya 3 minggu setelah klub memperpanjang kontrak Palladino hingga tahun 2027. Selain Palladino, kontrak staf pelatihnya juga turut dihentikan. Palladino yang ditunjuk pada Juni 2024 berhasil membawa Fiorentina meraih posisi ke-6 di Serie A. Namun, perjalanan Palladino tidak mulus dengan kegagalan mencapai final Conference League dan kekalahan domestik yang memicu ketidakpuasan dari para penggemar. David De Gea resmi memperpanjang kontraknya bersama Fiorentina hingga Juni 2028. Keputusan ini diambil karena David De Gea merasa proyek di Fiorentina memberikan peluang terbaik untuk menghidupkan kembali karirnya. Dalam kontrak barunya, De Gea menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per tahun ditambah bonus. Selama musim lalu, De Gea menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan 11 clean sheet dari 35 pertandingan Serie A, membantu Fiorentina finish posisi ke-6 dan mencapai semifinal Conference League. AS Roma akan segera merampungkan penunjukan Gianpiero Gasperini sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Keputusan ini menandai berakhirnya masa bakti Gasperini selama 9 tahun di Atalanta dan menjadi langkah besar bagi klub ibu kota Italia tersebut untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Gasperini yang dikenal dengan gaya permainan ofensif dan taktik cerdasnya diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi AS Roma mulai musim 2025-2026. Stefan El Shaarawy resmi memperpanjang kontraknya bersama AS Roma hingga tahun 2026. Pemain sayap berusia 32 tahun ini sebelumnya memiliki kontrak yang akan habis pada Juni 2025. Namun klausul perpanjangan otomatis dalam kontraknya telah diaktifkan sehingga ia tetap bertahan di klub ibu kota Italia tersebut. Sejak kembali ke Roma pada tahun 2021, El Shaarawy telah menjadi sosok penting di lini serang dengan penampilan konsisten. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 41 pertandingan mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. Misteri siapa yang akan menjadi pelatih baru AC Milan akhirnya terjawab. Rossoneri secara resmi memperkenalkan Massimiliano Allegri sebagai manajer terbaru mereka. Dalam pengumuman resmi tersebut, AC Milan tidak merinci soal durasi kontrak Allegri. Namun, kabar terkait hal itu diungkap oleh Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa itu membocorkan bahwa Allegri menandatangani kontrak jangka pendek, yakni hanya 2 tahun bersama Rossoneri. Namun, Romano mengonfirmasi adanya klausul perpanjangan kontrak dalam kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, Allegri berpotensi melatih Milan hingga 2028. AC Milan secara tegas menolak tawaran awal dari Manchester City yang bernilai 45-50 juta euro untuk gelandang andalan mereka, Tijjani Reinders. Klub Serie A tersebut mematok harga jauh lebih tinggi, yakni di kisaran 75-80 juta euro, mengingat performa gemilang Reinders sepanjang musim 2024-2025. Pemain asal Belanda berusia 26 tahun ini telah menjadi sosok kunci di lini tengah Milan. Reinders bahkan berhasil masuk dalam tim terbaik Serie A musim ini dan dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A yang semakin memperkuat posisi tawar Milan dalam negosiasi transfer. Giuliano Belletti, legenda klub Barcelona, resmi diangkat sebagai pelatih kepala Barcelona Athletic untuk musim 2025-2026. Pengumuman ini disampaikan oleh pihak klub. Belletti sebelumnya sukses memimpin tim Juvenil A dengan meraih triple prestisius yaitu Copa del Rey, Liga Division de Honor, dan UEFA Youth League. Kini, Belletti akan membawa pengalamannya ke tim cadangan Barcelona yang akan berlaga di Segunda Federation setelah mengalami degradasi musim lalu. Penunjukan Belletti juga menandai sejarah baru sebagai pelatih asal Brasil pertama di klub Blaugrana. Bek muda Barcelona Hector Fort baru saja menjalani operasi septum hidung untuk mengatasi masalah pernapasan kronis yang selama ini mengganggunya. Prosedur medis ini dilakukan guna memperbaiki kondisi septum hidung yang menyimpang yang menyebabkan kesulitan bernafas. Klub Barcelona mengonfirmasi bahwa Ford akan menjalani masa pemulihan selama 4 minggu, sehingga ia dipastikan absen dari lapangan selama periode tersebut. Kontrak Ford bersama Barcelona masih berlaku hingga tahun 2029, dan pemain berusia 29 tahun ini fokus untuk mengamankan posisi di skuad utama di bawah pelatihan Hansi Flick. Real Madrid secara resmi mengumumkan kepergian Jesus Vallejo setelah 10 tahun berkarir di klub raksasa Spanyol tersebut. Selama masa baktinya, Vallejo berhasil meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 2 gelar Liga Champions Eropa, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, 1 gelar La Liga, dan 1 Copa del Rey, dan 2 Piala Super Spanyol.
Meskipun tidak selalu menjadi pemain inti, Vallejo dikenal karena profesionalismenya dan loyalitasnya, bahkan saat menjalani masa peminjaman di klub lain seperti Granada, Eintracht Frankfurt, dan Wolverhampton Wanderers. Real Madrid secara resmi mengumumkan perekrutan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan kontrak berdurasi 6 tahun mulai 1 Juni 2025 hingga 30 Juni 2031. Transfer ini dilakukan dengan biaya sekitar 10 juta euro, di mana Real Madrid membayar Liverpool untuk mempercepat kepindahan sang pemain agar bisa langsung memperkuat tim di ajang FIFA Club World Cup 2025. Madrid juga akan menanggung gaji Alexander-Arnold untuk bulan Juni dan Juli sebagai bagian dari kesepakatan. Selain itu, kontrak sang pemain memiliki klausul pelepasan yang sangat tinggi, mencapai 1 miliar euro. Liverpool resmi mengumumkan perekrutan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Pemain berusia 24 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 tahun dengan nilai transfer sekitar 35 juta euro. Frimpong diproyeksikan menjadi pengganti langsung Trent Alexander-Arnold yang telah resmi pindah ke Real Madrid. Sebelumnya, Frimpong menjalani tes medis di IXE Training Center dan berhasil menyelesaikan semua proses administrasi dengan lancar. Selama di Leverkusen, ia membantu klub meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal, serta mencatatkan 190 penampilan dengan 30 gol dan 4 assist. Liverpool kembali menunjukkan keseriusannya dalam memboyong gelandang serang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, dengan mengajukan tawaran resmi kedua senilai 130 juta euro, termasuk biaya tetap dan potensi tambahan. Menurut laporan dari David Ornstein dari The Athletic, tawaran ini merupakan langkah lanjutan setelah Liverpool sebelumnya sudah mengajukan penawaran pertama. Wirtz yang berusia 22 tahun menjadi incaran utama klub Liga Inggris tersebut berkat performa impresifnya musim lalu, di mana ia mencatatkan 16 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Chelsea semakin dekat untuk menyelesaikan proses transfer striker muda berbakat Liam Delap dari Ipswich Town. Klub asal London Barat ini akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai 30 juta pound sterling dalam kontrak Delap yang berlaku setelah Ipswich terdegradasi dari Premier League. Proses negosiasi ini memasuki tahap akhir, termasuk pembahasan persyaratan pribadi dan pemeriksaan medis yang dijadwalkan pada 2 Juni 2025. Delap berhasil mencetak 12 gol dalam 37 pertandingan Premier League musim lalu, menunjukkan potensi besar sebagai penyerang masa depan. Chelsea menegaskan bahwa mereka tidak mempertimbangkan untuk menjual gelandang muda berbakat asal Brazil, André Santos, meskipun ada kabar dari media Spanyol AS yang menyebutkan beberapa klub besar tertarik untuk memboyongnya. Santos, yang berusia 21 tahun, baru saja menjalani musim yang gemilang saat dipinjamkan ke Strasbourg dan kini dipersiapkan untuk kembali ke Chelsea menjelang ajang Piala Dunia antar klub. Klub asal London ini tampaknya ingin mempertahankan pemain muda tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Kyle Walker dipastikan akan kembali ke Manchester City setelah masa peminjamannya di AC Milan berakhir. Klub Serie A tersebut memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen yang tersedia dalam kontrak pinjaman Walker. Keputusan ini membuat bek berusia 34 tahun itu harus kembali ke Etihad Stadium. Selain itu, Walker juga tidak akan ikut serta dalam perjalanan tim untuk FIFA Club World Cup, yang menandakan bahwa kepulangannya ke Manchester City bukan hanya sementara, melainkan akan segera berlanjut dengan langkah baru dalam karirnya. Pep Lijnders, mantan asisten pelatih Jurgen Klopp di Liverpool, dikabarkan resmi bergabung dengan staf pelatih Manchester City. Langkah ini terjadi setelah Lijnders meninggalkan posisi manajer di Red Bull Salzburg pada akhir tahun 2024. Bergabungnya Lijnders ke dalam tim pelatih Pep Guardiola menjadi bagian dari rekonstruksi staf pelatih Manchester City yang sebelumnya kehilangan 3 asisten. Dengan pengalaman mendalam di Liverpool dan pemahaman taktik yang kuat, Lijnders diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam tim Manchester City. Al-Hilal memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada Kapten Manchester United Bruno Fernandes untuk memutuskan tawaran mereka yang menggiurkan sebelum mereka menarik diri dari negosiasi. Tawaran akhir yang diajukan Al-Hilal dilaporkan bernilai sekitar 200 juta pound sterling selama 3 tahun dengan gaji tahunan mencapai 65 juta pound sterling. Tawaran ini merupakan bagian dari upaya Al-Hilal untuk mengamankan pemain bintang menjelang gelaran Piala Dunia antar klub. Al-Hilal sangat berharap Fernandes dapat menerima tawaran tersebut agar bisa segera didaftarkan untuk kompetisi internasional yang akan datang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.